Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan proses manufaktur dari studi kasus bengkel Rahayu. Kami dari TUK C, kelompok C4 dengan mengatakan Adi Hamdan Jova dengan NIM 10, Rahmadiani Aisyah Masa Yudilfa dengan NIM 63, Bintang Nusantara Bakti dengan NIM 125. Isi dari presentasi ini, yang pertama profil dan dokumentasi UMKM, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga prosedur pembuatan, yang keempat analisis, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Profil UMKM. Bengkel Rahayu merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang manufaktur yang terletak di Pangandaran, Jawa Barat. Bengkel ini didirikan sekitar pada tahun 1975 dengan berbagai macam produk yang dihasilkan seperti pagar, tralis, gerobak kaki lima, dan dudukan mesin perahu. Produk utama dari UMKM ini adalah dudukan mesin perahu. Berikut adalah dokumentasi dari UMKM Rahayu. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Yang pertama adalah mesin bor duduk. Mesin bor duduk adalah mesin yang digunakan untuk membuat lubang presisi pada suatu benda kerja. Yang kedua adalah mata bor. Mata bor merupakan komponen untuk membuat lubang berbentuk bulat dengan ukuran bervariasi. Yang ketiga adalah mesin bubut. Mesin bubut adalah mesin perkakas yang digunakan untuk membentuk benda-benda silindris. Yang keempat adalah baut dan ring. Baut dan ring merupakan komponen yang merapatkan dan mengunci pada saat pemasangan benda kerja agar benda kerja tidak bergerak. Yang kelima adalah kunci pas. Kunci pas adalah alat yang berfungsi untuk mengencangkan dan melepas baut atau mur pada mesin. Yang keenam adalah gergaji tangan. Gergaji tangan adalah alat yang digunakan untuk memotong benda kerja secara melintang. Next. Yang ketujuh adalah kikir. Kikir merupakan alat perkakas tangan yang digunakan untuk meratakan dan menghaluskan suatu bidang. Yang kedelapan adalah besi paralon. Besi paralon merupakan bahan yang digunakan untuk membuat dudukan mesin perahu. Yang kesembilan adalah gerinda. Gerinda sendiri adalah perkakas yang digunakan untuk mengasah, memotong, serta menggerus benda kerja. Kemudian yang ke-10 ada gas oksigen, yaitu gas untuk meningkatkan panas api pada pengelasan. Kemudian yang ke-11 ada gas asetilina yang digunakan sebagai bahan bakar dalam menyalakan api. Dan yang ke-12 ada mixer, yaitu alat untuk mengatur gas asetilina dan oksigen. Next. Kemudian yang 13 ada trafo atau transformator yang berfungsi untuk sumber listrik bagi tekanan arus yang dibutuhkan untuk menghasilkan busur listrik. Kemudian ada pemantik api, yaitu alat yang digunakan untuk menyalakan api. Kemudian yang nomor 15 ada tang penjepit, yaitu alat yang digunakan untuk mengambil atau melepas elektroda yang menempel. Yang ke-16 ada kuas, yaitu alat untuk meletakkan cairan warna dari cat ke benda kerja. Yang terakhir ada cat, yaitu cairan untuk melindungi dan memperindah benda kerja. Next. Berikut adalah prosedur pembuatan dari benda kerja. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, melelehkan besi lalu memasukkannya ke rongga cetakan. Yang ketiga, mendinginkan cairan lelehan, kemudian mengikir hingga permukaannya rata. Yang keempat, membuat pola untuk pemasangan baut. Yang kelima, melakukan pengemburan pada pola. Yang keenam, melakukan pembubutan pada pola sesuai yang ditentukan. Yang ketujuh, memotong besi sesuai ukuran yang telah ditentukan. Yang kedelapan, mengelas bagian besi yang telah dipotong dengan bagian sebelumnya. Yang kesembilan, mengecat dudukan mesin perahu. Dan yang kesepuluh, melakukan pengecatan atau inspeksi terhadap benda kerja. Berikut adalah SolidWorks dari dudukan mesin perahu. Selanjutnya, analisis.
Dudukan mesin perahu merupakan komponen yang digunakan untuk menahan mesin serta meminimalisir getaran dari mesin agar perahu tetap stabil. Dudukan mesin ini dibuat melalui beberapa proses permesinan dan manual sehingga membutuhkan ketelitian lebih dalam pengerjaannya. Langkah awal dalam pembuatan dudukan mesin perahu ini adalah menyiapkan alat dan bahan berupa besi. Setelah itu logam besi dilelehkan atau dileburkan hingga mencair di suhu 1300 sampai 1500 derajat Celcius, lalu dituang ke rongga cetakan. Proses penuangan dan pendinginan cairan ini membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Setelah besi mengeras, dilakukan pengikiran pada benda kerja tersebut menggunakan kikir hingga seluruh permukaannya yang tidak rata akibat penuangan tadi menjadi rata seluruhnya. Kendala yang mungkin terjadi saat pengikiran ini adalah ketidaktepatan saat menggerakkan kikir sehingga mengenai bagian tangan dan menimbulkan luka. Proses pengikiran ini memakan waktu 30-40 menit. Setelah seluruh permukaannya rata, kemudian membuat pola untuk pemasangan baut dan besi. Pola yang sudah dibuat tersebut kemudian dilakukan pengeboran, di mana waktu pengeboran ini membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Setelah itu, melakukan pembubutan pada pola yang sudah dibor tadi. Proses pengaturan mesin dan pembubutan ini memakan waktu 10-15 menit. Kendala yang mungkin terjadi saat pembubutan ini adalah saat mengatur pahat, tangan tersait oleh pahat tersebut sehingga menimbulkan luka. Selain itu, scrap yang dihasilkan saat pembubutan biasanya terpental dan mengenai salah satu pekerja. Setelah semua pola telah selesai dilakukan pembubutan, pekerja bengkel akan mencoba untuk memasangkan benda kerjanya terlebih dahulu pada perahu untuk melihat apakah benda kerja tersebut sudah pas atau belum jika diletakkan di perahu. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan besi paralon yang berukuran sedang, kemudian besi paralon tersebut diukur dan dipotong menggunakan gerinda sesuai ukuran yang telah ditentukan. Proses pemotongan ini memakan waktu sekitar 3 menit. Setelah itu, melakukan pengawasan pada besi yang telah dipotong dengan dudukan mesin yang telah dibuat sebelumnya. Proses pengawasan ini memakan waktu sekitar 10 menit. Setelah terbentuk dudukan mesin perahu, selanjutnya dilakukan pengecatan dan finishing pada benda kerja tersebut dengan tujuan untuk melapisi dan melindungi benda kerja dari korosi akibat air laut serta untuk memperindah benda kerja. Proses pengecatan ini membutuhkan waktu sekitar 20 menit dan kendala yang mungkin terjadi selama proses pengecatan ini adalah lapisan cat muncul gelembung-gelembung sehingga harus dilakukan pengecatan ulang. Langkah terakhir dalam pembuatan dudukan mesin perahu ini adalah melakukan inspeksi atau pemeriksaan pada benda kerja untuk memeriksa dan mengetahui cacat-cacat yang timbul akibat proses yang telah dilakukan. Next. Kesimpulan, Bengkelas Rahayu merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang manufaktur yang terletak di Pangandaran dengan produk utamanya berupa dudukan mesin perahu. Proses pembuatannya sendiri merupakan gabungan antara proses manual dan permesinan, tapi lebih banyak dikerjakan melalui proses pemesinan. Prosedur pembuatannya secara keseluruhan terdiri dari kerja bangku, pengelasan, pengeboran, pembubutan, dan finishing berupa pengecatan. Total waktu yang dibutuhkan untuk membuat dudukan mesin perahu ini kurang lebih sekitar 135-170 menit. Next. Kemudian ada saran yang kami berikan kepada UMKM Bengkelas Rahayu adalah penambahan perlengkapan K3 sederhana seperti safety helmet, safety glass, safety gloves, dan sepatu tertutup yang disediakan dan diwajibkan untuk digunakan oleh para pekerja selama berada di Bengkelas Rahayu ini, khususnya bagi pekerja yang sedang melakukan proses-proses pembuatan produk. Next. Itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.